Santapan Harian Jumat 10 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeskiel pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang akan berfirman bagi kami saat ini. Amin. Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 3. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka aku bukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku.
Sahabat Santapan Harian, mendapat penglihatan akan kemuliaan Allah memang hal yang luar biasa. Tetapi peristiwa ini diikuti dengan perintah yang tidak mengenakan. Setelah melihat kemuliaan Allah, Yeskiel diperintahkan untuk pergi kepada bangsa Israel. Tentu bukan hal yang mudah, karena mereka adalah bangsa pemberontak yang melawan Allah, yang keras kepala dan tegar hati. Namun Allah tetap mengutus Yeskiel sebagai nabi agar berada di tengah bangsa itu. Bagaimana mungkin bangsa pemberontak itu mau mendengarkan dirinya? Bisa jadi bangsa itu berbalik melawan atau bahkan melukainya. Allah tahu kegelisahan hati Yeskiel. Karena itu Allah berfirman, "Janganlah takut dan janganlah gentar." Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya agar tetap percaya kepadanya. Untuk itu, Allah menegaskan agar ia tetap menyampaikan perkataannya terlepas dari mereka mau mendengarkan atau tidak. Secara sekilas hal ini terkesan seperti pekerjaan yang sia-sia, tetapi sebenarnya tidak. Karena apa yang akan ia sampaikan adalah firman Allah yang diberikan dalam wujud gulungan kitab. Firman Allah mendatangkan kabar penghukuman bagi bangsa Israel. Tetapi firman itu terasa manis bagi Yeskiel karena itulah yang baik bagi manusia. Yeskiel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Dan ia telah dipilih untuk menyampaikan peringatan Allah bagi bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, ia ada di sana bukan untuk menyenangkan hati mereka, tetapi untuk mengucapkan kebenaran secara mutlak tanpa berkompromi dengan situasi yang ada. Kita sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat menghadapi situasi yang tak terduga dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan, kita harus belajar dari Nabi Yeskiel yang taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Hendaknya kita pun mengerjakan bagian kita. Jangan takut, melangkah saja, sebab firman Allah yang adalah kebenaran telah kita terima. Dan itulah yang kita kabarkan kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Jadikanlah kami alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, inilah kami. Jadikanlah kami hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Kami mohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi saksi-Mu. Di dalam-Mu, ya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.